When God gives you a business idea, He's not looking at your bank balance. He's looking at your belief. The same God who gave you the vision will send the clients, the resources, and the opportunities. Your job isn't to question how, it's to trust who sent you. God doesn't plant ideas without provision. If He put it in your heart, He's already made a way. Your job isn't to overthink it, it's to start. And I know starting can feel scary when you don't have all the answers. But faith moves faster than money. The resources don't show up first, the decision does. You're not meant to do this alone. The right people, the right opportunities, they are already on their way to you. But they can't meet you where you haven't moved. So if you've been waiting for the money, the sign, or the right time, this is it. Move in faith and watch how God handles the rest. Ada 4 macam hormon yang bisa mengubah moodmu menjadi bahagia. Dan kamu bisa mengaktifkannya. 1, yaitu hormon endorfin. Hormon ini adalah hormon penghilang rasa sakit. Manfaatnya apa? Pertama, mengurangi rasa sakit dan stres. Yang kedua, memberikan perasaan euforia. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Pertama, lakukan olahraga seperti lari, yoga. Kedua, tonton tontonan komedi yang membawa kita untuk bisa tertawa, berbincang dengan teman-teman yang lucu. Ataupun yang ketiga yaitu seperti mengkonsumsi makanan pedas. Karena kenapa? Di makanan pedas ada capsaicin yang dalam cabai itu dapat memicu pelepasan endorfin. Yang kedua, dopamin, yaitu hormon motivasi. Apa manfaatnya? Yang pertama yaitu meningkatkan dorongan, konsentrasi, dan rasa pencapaian. Yang kedua yaitu memberikan kepuasan setelah menyelesaikan suatu tugas. Bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama, coba kamu selesaikan tugas-tugas kecil. Buat dan selesaikan daftar pekerjaan, bahkan dari yang sederhana. Yang kedua, berikan penghargaan-penghargaan kecil. Hadiahi diri sendiri setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya yang suka kopi, gue mau minum kopi Atau senang jajan sesuatu, gue beli seperti itu. Yang ketiga, hormon apa? Yaitu hormon oksitosin. Hormon yang menguatkan hubungan dan kepercayaan. Manfaatnya apa? Meningkatkan rasa percaya dan mempererat hubungan sosial. Yang kedua yaitu membantu meredakan kecemasan dan memberikan ketenangan. Bagaimana cara meningkatkannya? Pertama, sentuhan fisik seperti berpelukan sekitar 20 detik itu akan meningkatkan kadar oksitosin kita. Yang kedua yaitu saling memberikan apresiasi, mengungkapkan rasa syukur sehingga bisa mempererat koneksi emosional. Yang ketiga, luangkan waktu bersama dengan orang-orang terdekat yang kita kasihi. Karena kebersamaan dengan orang tersayang itu dapat memperkuat ikatan emosional kita. Dan yang keempat, serotonin, yaitu hormon kebahagiaan. Manfaat serotonin apa? Yang pertama yaitu membantu menjaga kestabilan suasana hati. Yang kedua, mengurangi tingkat stres dan resiko depresi. Nah, gimana cara meningkatkannya? Pertama, luangkan waktu di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15-30 menit setiap harinya. Yang kedua, coba lakukan meditasi atau latihan mindfulness. Dan yang ketiga, coba kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung triptofan seperti kacang-kacangan, pisang, salmon. Wah, itu semua akan membuat kita merasa happy. أسباب الرزق المضمونة في القرآن 6. الأول التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثاني التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الثالث الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الرابع الاستغفار: قال ربي جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الخامس الإنفاق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أما السبب السادس وهو بذل الأسباب، قال الله سبحانه لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة. فمن جمع هذه الأسباب رزقه الله من حيث لا يحتسب. When God gives you a business idea, He's not looking at your bank balance. He's looking at your belief. The same God who gave you the vision will send the clients, the resources, and the opportunities. Your job isn't to question how, it's to trust who sent you. God doesn't plant ideas without provision. If He put it in your heart, He's already made a way. Your job isn't to overthink it, it's to start. And I know starting can feel scary when you don't have all the answers. But faith moves faster than money. The resources don't show up first, the decision does. You're not meant to do this alone. The right people, the right opportunities, they are already on their way to you. But they can't meet you where you haven't moved. So if you've been waiting for the money, the sign, or the right time, this is it. Move in faith and watch how God handles the rest.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dengar suara saya boleh angkat jempol. Oke, sudah bagus suara saya. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia ya. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman adakah yang belum kenal saya? Tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan saya Bunda Naning. Saya seorang mompreneur yang juga seorang ibu rumah tangga. Nah, mengapa kita harus berbisnis? Karena di zaman sekarang ini sumber penghasilan aja biasanya tidak mencukupi. Apalagi dengan kebutuhan rumah tangga yang sering banyak naik, apalagi belum lagi dengan kebutuhan sekolahan anak, kenaikan inflasi yang tinggi dengan pendapatan yang tidak sesuai. Makanya apalagi sebagai ibu rumah tangga ya, itu diperlukanlah untuk mencari sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan apa yang enaknya kita jalanin, yaitu bisa mulai dengan berbisnis. Mempunyai bisnis sampingan itu akan lebih tenang dan menyenangkan karena bisa dimulai dengan modal sedikit, bisa dijalankan di rumah saja atau bisa sambilan lah. Daripada kita pegang HP, scroll-scroll HP, jadi bisa manfaatkan untuk HP ini untuk usaha. Nah, untuk lebih singkatnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Madam Anita, seorang mentor bisnis yang sudah banyak membina banyak mitra dengan penghasilan yang lumayan. Beliau juga mantan pegawai yang sekarang fokus di bisnis BP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Madam. Oke, baik. Terima kasih, Bu Naning. Ya. Ya, terima kasih Bu Naning. Bu Naning ini salah satu teacher trainer ya di komunitas bisnis kita. Baik teman-teman, sebelumnya saya boleh ya cek gambar, boleh? Gambar saya patah-patah nggak teman? Saya cek dulu ya. Boleh jempolnya kalau gambar saya tidak patah-patah? Boleh? Ya. Ada beberapa layar ini. Ya, oke ya. Suara saya jelas teman-teman. Jempolnya 2, boleh digoyang-goyang? Ya, baik. Tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman ya. Boleh ya. Saya izin ya, ucapkan salam. Mohon dijawab ya. Apalagi salam itu kan mendoakan ya teman-teman ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman mau meluangkan waktunya untuk sama-sama. Untuk apa teman-teman? Untuk bagaimana mendapatkan usaha sampingan hasil maksimal 5 juta sebulan. Oke ya. Loh, kenapa bisa begitu, Madam? Ya, ini sebetulnya saling share energi, teman-teman, ya kan? Kami memang sudah ada share gitu ya, teman-teman juga sudah dapat informasinya. Kok ada ya yang menggerakkan hatinya teman-teman untuk gabung di malam ini? Nah, itu berarti tanda-tanda, teman-teman. Apalagi ini free, ya kan? Nah, baik, agar tidak mengganggu waktunya teman-teman lebih lama, ya, karena waktu juga berlalu.
Oh ya, bagaimana kalian teman-teman di sana? Hujan atau tidak? Boleh saya minta ya di open ya ini chatnya ya. Boleh diketik teman-teman asalnya dari mana aja. Yuk, boleh yuk. Yuk, boleh. Bisa ini di open ya, admin. Ya, chatnya boleh teman-teman tulis asalnya dari mana. Ya, apakah di sana hujan teman-teman atau cerah? Jambi ya, terima kasih Gresik ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya sebagai informasi ya teman-teman, ini di luar rumah saya ini hujan. Ya insya Allah teman-teman di sini saya doakan ya, yang punya bisnisnya makin bertumbuh. Yang belum punya bisnis, silakan insya Allah ini menjadi wasilahnya teman-teman gitu ya. Insya Allah per bulan teman-teman punya penghasilan di atas 5 juta per bulan. Ya, di atas 5 juta. Karena memang ininya kita, ya programnya kita di atas 5 juta. Kok di atas teman-teman? 5 juta aja nih madam. Kan di atas, ya kan? Kalau di atas 5 juta berarti bisa berapa teman-teman? Bisa di atas 50 juta. Betul? Alhamdulillah. Yang di Medan juga oke ya. Angin kencang mau hujan. Oh, itu di Jambi ya. Baik ya. Mudah-mudahan hujan di luar ini membawa rezeki buat kita semua makin sehat, makin berkah keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya. Nah, baik kita mulai aja. Ya, boleh admin ya silakan. Nah, ini teman-teman boleh ya di pin ya. Ya, ya yang belum mengenal saya ya pastinya belum ya teman-teman ya. Baik, salam kenal ya. Nama saya tuh namanya pasaran teman-teman ya, namanya Anita. Pasti teman-teman punya deh tetangga, kalau nggak tetangga temen, kalau nggak temen gitu kenalan gitu ya. Pasti namanya Anita. Nah, nama biasa kan kita pakai supaya dikenal pakai nickname gitu ya. Nama panggilan saya tuh dipanggil sebagai Madam gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita bicara usaha sampingan ya. Kira-kira mesti nggak sih supaya punya usaha sampingan itu punya profesi sebelumnya harus jadi pedagang dulu baru bisa punya usaha sampingan? Enggak ya, siapapun bisa teman-teman. Ini paling enak sebetulnya. Bagaimana cara menghasilkan yang tidak harus terpengaruh sama sekolah, gitu kan? Tidak terpengaruh sama pendidikan. Setuju ya? Iya, tidak terpengaruh sama status. Misalnya statusnya jomblo gitu ya. Atau statusnya apa? Statusnya single parent gitu ya. Atau statusnya apa? Statusnya misalnya mahasiswa gitu ya. Atau pelajar ya. Bahkan tadi saya naik gokar ya teman-temannya dari belajar gitu ya. Dari belajar kita ada belajar gitu ketemu sama mentor ya. James Gui gitu ya yang rate-nya itu teman-teman 100 juta ya untuk bayar beliau gitu selama 1 jam gitu ya. Nah, itu eh, Gokar yang saya naikin itu ternyata seorang apa teman-teman kalau mau tahu? Seorang mahasiswa. Ya, jadi apapun itu enak banget nih kalau kita punya bisnis gitu ya, nggak usah khawatir dari mau usianya di atas 50 gitu ya, mau usianya 30 atau 20 semua bisa. Oke ya. Boleh lanjut ya. Ya, teman-teman, ini ya backgroundnya saya tuh karena memang tidak ada yang mengajari saya bagaimana punyanya usaha gitu ya. Ya udah, jadi ya biasanya kan kita nih teman-teman ya kalau orang tuanya memang bukan pengusaha ya atau bukan pebisnis, yang diusahakan adalah anak-anaknya sekolah dan bekerja. Betul lah, betul tidak? Ya boleh di sini ya teman-teman. Ada nggak yang sudah punya bisnis? Boleh diketik ya. Ya kita sekalian ini ya refresh otak ya. Ya teman-temannya melatih otak gitu ya. Berinteraksi itu saling mentransfer energi gitu ya. Apakah energi saya sampai ke teman-teman karena kita lewat sosial media? Ya boleh teman-teman tulis ada yang sudah punya bisnis? Boleh ketik saya sudah punya bisnis madam misalnya. Yuk, mainkan ininya. Ya, jadi latihan kesehatan ya, tangannya ya, biar lemes ya teman-teman. Yuk, silakan di chat. Ya, adakah yang sudah punya bisnis? Boleh? Ini nge-freeze kali ya. Kok nggak ada yang ngechat? Boleh di chat teman-teman sudah punya bisnis atau belum? Ada gitu ya. Ya, yang lainnya boleh ya? Ya, silakan. Ya, teman-teman, ada bagus ya teman-temannya. Ternyata teman-teman memang wah, berkualitas nih. Berarti vibrasi sesama pengusahanya, punya bisnis nih berarti nyambung teman-teman. Ada. Alhamdulillah dulu pernah ikut bisnis MLM gitu ya.
Iya, apapun bisnisnya teman-teman, yang penting pastikan itu bermanfaat, ya nggak teman-teman? Ya, oke ya. Nah, oke teman-teman, backgroundnya saya ya teman-teman ya. Ya, saya sebetulnya ibu rumah tangga gitu ya. Juga dulu pernah bekerja gitu ya. Kenapa sih saya pengen punya bisnis? Iya, dulu pernah ikut MLM. Ya, memang itu bisnis yang memang paling mudah mungkin ya kita ngikutin ya. Ya, pasti sekarang saya tanya deh teman-teman ya, kita aktif ya. Kenapa pengen punya bisnis? Ya, boleh diketik. Kenapa pengen punya bisnis? Ya, kalau saya sambil sambil tulis ya teman-teman ya. Kalau saya teman-teman punya bisnis itu pasti punya karena ada kebutuhan, ya kan? Kerja iya, tapi kok kayaknya kurang ya. Kenapa? Karena gajinya tetap gitu ya. Jadi saya bikin punya usaha sampingan gitu ya. Kenapa? Karena supaya buat tabungan, boleh. Saya pengen punya apa namanya, bisa sedekahnya tambah banyak ya kan, kalau gaji kan nggak bisa, biar punya penghasilan katanya Mbak Evi karena masih honorer ya. Ada lagi yang bilang pengen punya penghasilan tambahan, ingin punya, semua pengen punya tambahan keuangan, ingin menambah pendapatan ya teman-teman, boleh 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 aja. Nah, sekarang saya pengen share ya teman-teman, saya tuh punya bisnis dulu ya, sambil bekerja dulu, bisnis musik gitu ya. Saya buka sekolah musik, ternyata akhirnya gagal. Nah, kita baca lagi ya, ternyata ada yang pengen bantu banyak orang madam kalau bisnisnya besar, betul. Salah satunya saya juga sama seperti itu. Nah, kan teman-teman, betul kan? Vibrasi kita tuh saling nyambung nih teman-teman, ya kan? Makanya yuk saling share ya, diskusi boleh gitu ya. Oke, next boleh slide-nya, sambil diskusi ya teman-teman ya. Kalau nanti mau tanya silakan di chat, oke? Biar kita eh, nggak kaku juga, nggak beku juga otak gitu ya. Ya, oke, siap ya. Sip. Nah, teman-teman, sekarang tulis ya tadi ya, kenapa pengen berbisnis? Ya, pengen uang tambahan. Oke. Ini ya sebagian ya kita udah bikin pooling ya teman-teman ya. Ternyata memang orang pengen berbisnis itu punya tambahan tuh untuk apa? Untuk biaya pendidikan teman-teman, ya kan? Untuk nambah penghasilan keluarga gitu ya. Buat beli popok anak, madam, gitu boleh, ya kan? Buat nambah uang jajan mamanya, madam, boleh, ya kan? Buat masukin anak sekolah, madam, boleh, gitu ya. Buat biaya umroh madam boleh, buat beli rumah madam gitu ya. Rumah itu dulu tuh zaman saya 10 tahun ya cicilannya, sekarang bisa sampai berapa teman-teman? Ada yang tahu? Sampai 20 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun teman-teman cicilannya. Pengen cepat lunas atau pengen banyak cicilannya? Pengen cepat lunas ya. Ya, ini dia ya, nanti kita bantu supaya bisa cepat lunas. Oke, next. Next team, ingin bantu orang sehat, ingin biaya pendidikan anak, beli popok, ya boleh. Nah teman-teman, ya ini tolong, ini di screenshot, di screen ya, udah ya teman-teman, udah di pin ya admin ya, ya udah di pin ya. Ya jadi ya teman-teman, ini nih, ini yang udah kita ini ya, udah kita apa, kita kasih kuesioner gitu ya teman-teman, ke pada umumnya orang-orang ya. Kebutuhan itu apa aja sih? Coba kita lihat ya. Ini menurut BPS teman-teman. BPS tahu teman-teman apa artinya? Badan Pusat Statistik ya. Bukan Bapak pengen pengen sekolah lagi ya, bukan ya. Atau BPS banyak penghasilan serumah gitu ya. Nebak-nebak aja nih madam gitu ya. Jadi menurut BPS, Badan Pusat Statistik, kenaikan pendidikan itu teman-teman per tahun itu 20%. Ya, yang misalnya ini teman-teman pengen ya punya sekolah, ya saya pengen anak saya itu ada SDIT deh madam gitu ya. Kalau kita teman-teman cek, coba cek deh. Per tahun itu biasanya kan nah, kenaikannya itu tinggi tuh sekitar 20% gitu ya. Kemudian menurut ini artikel Tirto ID ya teman-teman ya, biaya membesarkan anak ini teman-teman ya. Kita mungkin nggak pernah menghitung. Ternyata ada yang menghitung teman-teman. Membesarkan anak dari lahir gitu ya. Dari kita melahirkan ibu-ibu sampai usia 21 tahun itu bisa sampai 2,94 miliar. Ya, tapi kita tidak menghitung karena kita tahu anak itu pembawa apa teman-teman? Rezeki, ya betul sekali ya kan. Nah lanjut ya, menurut Tempo yang belum punya rumah, boleh di sini teman-teman, siapa yang pengen punya rumah lagi? Ya, angkat tangannya pasti ya. Kalau udah belum punya rumah, beli satu dulu ya madam. Kalau pengen ada lagi boleh, boleh ya boleh gitu ya. Nah menurut Tempo itu kenaikan properti 20% per tahun.
Teman-teman cek ya, saya pengen punya kontrakan tuh, mantap ya kan? Rumah juga kan judulnya. Nah, itu tadi jasmani teman-teman, ya kan? Sekarang kita bicara pasti ada orang yang punya kebutuhan rohani yang ingin, aduh saya pengen banget ini, kayaknya seneng gitu ya. Seneng apa? Saya ingin ketemu di mana sumbernya. Biasanya spiritual itu kan di mana sumbernya Ka'bah gitu ya. Biar tenang hati saya gitu ya. Oke teman-teman, nah ini dari liputan 6 teman-teman ya. Biaya umroh itu ternyata kenaikannya luar biasa. Ya, dari tahun 2020 ke 2025 itu ada kenaikan 22% yang sebelumnya sekitar 22 sampai 35 juta, sekarang itu 30 sampai 40 juta. Ada kok madam, gitu ya. Ada yang 5 juta, ada kok madam. Loh kok bisa? Iya berenang. Berenang madam, ya, habis itu tenggelam, gitu ya. Jadi jangan menaruh resiko. Kita pengen ibadah tenang, ya kan? Pengen ibadah tenang, makanya harus cari biaya umrohnya itu yang betul-betul bisa terjangkau gitu ya. Terjangkau itu saya terjangkaunya 5 juta, Madam. Itu bukan terjangkau, itu belum diupayakan. Kalau mau terjangkau tambah lagi limanya gitu ya. Tambah limanya berapa? Jadi 35 gitu ya. Ya teman-teman ya, saya kebetulan alhamdulillah dari bisnis ini saya umroh waktu itu ya 50 juta teman-teman. Dapatnya tuh dekat. Jadi dari atas itu ya, dari atas kamar kamar kami itu bisa langsung melihat Ka'bah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah di sini ya, lagi ada hujan di luar ya. Insya Allah teman-teman bisa umroh ya teman-teman. Insya Allah tahun ini ya dekat dengan Ka'bah, perjalanannya mudah, gitu ya. Amin amin wa alamin ya. Nah, sekarang lanjut ya teman-teman. Menurut BPKH, Badan Penyelenggara kalau nggak salah ibadah haji ya ini ya apa ya saya ini sedikit ya haji reguler teman-teman itu biayanya itu naiknya 60% dari 2020 ke 2025. 2020 itu biayanya cuma 35 juta teman-teman. Sekarang murah sih masih ya sekitar 56 sampai 60 ya. Tapi masa tunggunya nggak kuku teman-teman. 28 tahun yang Jakarta. Yang Jawa Barat 17 tahun sampai 20 tahun gitu ya. Ya. Nah, ini yang reguler. Lah, kalau kayak seperti yang usia di atas 40, kira-kira kalau 28 tahun, 40 tambah 28, aduh, yang benar aja dong sampai 60-an gitu. Ah, udah deh, saya pengennya haji ONH plus aja. Nah, ini menurut Detikcom ya, teman-teman ya. Ternyata untuk menjadi ikut haji ONH plus itu di atas 200 juta. Kecil atau kecil banget teman-teman? Kecil kalau tahu caranya ya nggak? Masa tunggunya 5 sampai dengan 9 tahun. Kita nggak bicara furoda ya teman-teman ya, karena furoda itu untuk undangan ya untuk undangan beda. Sekarang haji ONH plus ya yang sekarang. Nah ini teman-teman, ini kebutuhannya kita gitu ya. Kalau mungkin teman-teman digali lagi secara jasmani, saya bukan itu aja mana. Secara jasmani saya bukan pendidikan, saya bukan untuk membesarkan anak, gitu ya. Saya bukan properti, gitu. Saya pengen beli pesawat, madam, pesawat jet, gitu ya. Ya sah-sah aja. Tapi kan itu nggak cukup dengan kerja. Memang harus punya usaha, gitu ya. Harus ada punya bisnis. Boleh? Ya, admin next. Nah, teman-teman. Oke, sekarang tantangannya apa sih? Kita bicaranya tantangan ya, teman-teman ya, bukan ujian. Ujian itu kan kayaknya ruwet, ya nggak? Ya, karena ya kita hipnoterapi ini otak kita bukan ujian, tapi tantangan. Kalau ujian tuh kayaknya ujian, ya. Tapi kalau tantangan kayaknya ya harus dihadapi ya. Jadi ini teman-teman ini bukti yang memang tidak bisa kita abaikan. Kita bekerja, kita lihat kalau kita bekerja itu memang sekarang PHK itu di awal 2025 itu ya ada gitu ya. Tidak usah kita bahas, yang penting ada gitu. Cuman coba cek nih PHK Januari sampai Maret tembus 74.000 gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya Tuhan ya teman-teman, punya Allah, yakin aja kalau kita punya ikhtiar pasti ada jalannya. Sekarang saya tanya, kerja itu ujungnya uang kan ya, betul nggak teman-teman? Sama, bisnis juga ujungnya sama-sama uang. Oke, setuju ya? Kita ingin butuh uang ya, apa-apa butuh uang, gitu ya. Itu setuju. Yuk, next, next. Nah, teman-teman. Nah, ini ya saya sedikit aja ya teman-teman ya. Saya dulu bekerja itu saya sejak tahun 97 ya. Ternyata yang sekarang itu perubahan undang-undangnya itu ada ya teman-teman. Teman-teman ini bisa cek. Sekarang ternyata untuk menjadi pegawai tetap itu nggak gampang teman-teman. Mungkin ada, tapi memang nggak menjadi pegawai tetap juga ternyata diizinkan. Kesimpulannya apa? Artinya kalau teman-teman nggak jadi pegawai tetap, artinya teman-teman
bisa sewaktu-waktu diberhentikan. Ya, ya paling nggak dikontrak lah, tapi nggak tetap gitu ya. Kalau ditetapkan enak, biasa nyaman, tenang ya. Tapi kalau dikontrak, kontraknya habis, teman-teman galau lagi, ya kan? Tapi ya ini memang peraturan, kita nggak usah berpaku pada ini teman-teman. Kita berpakunya cari penghasilan tambahan. Oke ya, sip ya. Oke, mana jempolnya, jempolnya, jempolnya? Ayo masih semangat ya. Oke ya. Ya, silakan nanti kalau teman-teman mau tanya boleh kita buka chatnya. Yuk lanjut yuk, boleh admin. Nah ini teman-teman, ini upah minimum ya. Ini saya ambil contoh ya teman-teman ya. Upah minimum Provinsi DKI tahun 2013 sampai 2020. Coba deh teman-teman lihat di angka 2,5. Ya teman-teman, di atas 2,5. Kalau 2 kali lipatnya, pengennya berarti 4,5 ke atas ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat dari 2013 ke tahun 2020 ini dua setengah gini ya. 2,5 ini kira-kira di tahun 2015 ya. Ternyata untuk bisa dapat 2 kali lipat ya teman-teman, itu ternyata butuh waktu sampai 7 tahun teman-teman. Ya, besar atau besar banget. Sekarang saya tanya nih teman-teman, dalam 1 tahun, ya ada berapa kali terjadi kenaikan kebutuhan rumah tangga? Yuk, ayo. Kalau nanti teman-teman ini ya jawabannya mendekati, saya kirimin hair tonic free. Mana itu sih hair tonic ya? Hair tonic free teman-teman. Biar mikirnya itu teman-teman makin fresh. Jadi trot-trot gitu ya. Ini dari Swiss ya teman-teman, jauh loh dari Swiss. Ya teman-teman nggak kena biaya, nih saya kasih free. Ya, pertanyaannya apa madam? Pertanyaannya, pertanyaannya kira-kira menurut teman-teman berapa persen gitu ya yang kenaikan apa sih harga barang dalam 1 tahun gitu? Atau enggak saya tanya, di bulan apa kira-kira terjadi kenaikan sembako misalnya? Ya, pada saat apa teman-teman? Pada saat apa kenaikan sembako? Yuk satu. Pada saat apa? Saya nggak nanya persen ya. Kira-kira pada saat bulan Syawal. Bulan Syawal berarti udah Lebaran dong. Kenaikannya bukannya mulai dari ya, ini saya jawab satu ya sama Mbak Evi ya. Nanti boleh ya chat ke admin ya. Saya kirimin satu hair tonic. Ya betul teman-teman. Puasa. Ya kan. Nah sekarang saya kasih tambah. Biar puasa teman-teman tahu ya tambahan. Sekarang teman-teman awal tahun untuk anak sekolah juga naik ya kan. Atau enggak satu lagi apa tahun baru. Oke ya. Hari Raya. Ya ini untuk Mbak Evi ya. Next teman-teman. Tungguin aja. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Boleh admin? Ya semangat ya. Oke jempolnya. Nah teman-teman kita langsung ya. Teman-teman yang punya bisnis atau memang yang sudah punya bisnis, yuk boleh ya kita lihat nih, bener nggak sih yang disajikan ya oleh Madam nih, kita ngambilnya memang dari sosial media ya, jadi bukan ngasal-ngasal. Yuk next, silakan next. Nah ini beberapa contoh bisnis ya teman-teman nih, ada yang namanya es teh ya teman-teman. Coba deh lihat buat seperti ini aja, es teh Solo, es teh Bengkulu, es teh Jambi, es teh Pekanbaru, es teh mana lagi Palu gitu ya. Wah, ini es teh ini harganya 7,1 juta ya. Teman-teman lihat deh 7,1. Oke, semuanya butuh modal. Ya, jadi teman-teman mesti tanamkan, aku ingin punya usaha, ya Allah, mampukan aku eh, punya modal gitu. Tapi jangan hanya berdoa, harus ada usahanya gitu ya. Oke, usahanya dari mana? Ya misal tadi punya tabungan gitu ya. Kalau pinjam sama saudara boleh nggak, madam? Ya boleh, tapi teman-teman harus mikir bisa ganti nggak? Dan memang harus konsisten, bisa betul-betul buat modal atau jangan-jangan buat makan. Nah itu teman-teman harus betul-betul punya prinsip yang kuat ya. Oke ya. Nah ini buat seperti ini aja 7,1 juta. Next yuk admin. Apalagi kita lihat. Nah yang lagi sampai sekarang yang masih ngehit yaitu buka kedai kopi. Ternyata biayanya berapa teman-teman? Sekitar 20 juta teman-teman. Kesannya seperti itu aja ya. Tapi ternyata untuk harus ada mesinnya gitu ya, harus ada blendernya, bahan minumannya, ya kan? Kemudian pasti perlu butuh meja kursi, aksesoris gitu ya. Seperti eh, kayak kasir ya kan? Kan nggak mungkin teman-teman pakai kasir terus pakai dompet gitu ya. Berapa Bu gitu kan? Pasti rata-rata bisa pakai kasir gitu ya. Kemudian ada biaya listrik, ya kan? Nah ini belum lagi aplikasinya. Nah ini sekitar 20 juta. Teman-teman harus buka nih, buka mindsetnya gitu ya. Ternyata memang ini modalnya nggak main-main gitu ya. Next, ada lagi admin?
Nah, ini teman-teman. Tadi kita lihat kedai kopi. Ini kemudian kebab, ya kan teman-teman nih, kebab nih ya teman-teman. Kebab yang bukan franchise ya teman-teman. Itu modal awalnya tuh 10 sampai 15 juta. Silakan teman-teman cek di sekitar ya teman-teman ya. Gerobaknya aja tuh sampai 5 sampai 7 juta. Belum lagi bakarannya ya kan? 2 sampai 3 juta. Kompor gas, daging ya. Daging itu bisa nggak seminggu? Wah, udah lain lagi rasanya ya nggak? Daging, kulitnya, sayurannya. Kemudian kalau franchise rata-rata itu 35 juta. Terus ada garansi nggak nih teman-teman? Kalau nggak laku dikembaliin sama franchise yang nggak ada, ya kan? Kemudian bahan baku tak tahan lama. Nah, oke. Yang tadi ya teman-teman dari es teh, ya kan? Kemudian kopi, oke? Kemudian ini kebab gitu. Mereka tuh hanya satu tempat. Misalnya ya teman-teman, saya di Jakarta, teman-teman di kita bilang di Palu misalnya, ini kan ada dari Palu ya. Saya minta kirim kebab, nyampe nggak ke saya teman-teman? Nyampe. Tapi bisa dimakan nggak? Enggak. Kenapa? Basi gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang mau jadi usaha sampingan, pastikan usahanya teman-teman tuh bisa go go lokal gitu, bisa bisa ke daerah sini bisa ya, beda provinsi bisa gitu ya. Kalau di sekitar aja kalau bisa. Ya, kalau ada yang keluar ngapain mesti di situ, ya kan? Kalau rezeki kan kita memang harus meluas, ya kan? Yuk, next ya. Setuju ya, teman-teman ya? Ya, kalau bisa memang. Nah, ini teman-teman. Satu lagi yang memang di tempat ya. Kalau tadi kan kita bisnisnya minuman dan makanan, ya kan? Sekarang ini perlengkapan bayi, teman-teman. Perlengkapan bayi ini kelihatannya kecil, teman-teman. Tapi ternyata modalnya itu sampai 150 juta. Omset 15 sampai 25 juta per bulan. Omset apa, teman-teman, artinya? Boleh ketik artinya omset. Artinya omset apa? Penjualan atau itu profit. Yuk coba tulis yang namanya omset itu sebetulnya penjualan atau profit. Yuk boleh ketik omset. Artinya omset adalah penjualan-penjualan. Terus oh ya, berarti teman-teman udah pinter ya. Pendapatan. Pendapatan itu ya penjualan, cuman maksud saya apakah itu profit atau itu hanya sekedar penjualan? Ya. Ya teman-teman ya. Nah, ini biaya operasionalnya itu 6 juta teman-teman. Profitnya, profit itu apa? Omset ya. Yang dijual, yang terjual dikurangi dengan harga pokok produktif. Ya, harga pokok belinya kita berapa? Dikurang lagi apa? Biaya operasional ya. Dari listrik ya, karyawan gitu ya. Ternyata profitnya itu teman-teman 1 bulan 1 juta sampai 1,5 juta. Dan profit ini sama, relatif sama selama 3 tahun. Gitu. Ya, oke, yuk next. Nah, teman-teman, ini yang pasti ya teman-teman ada ya di setiap daerah juga ada ya. Ini lebih heboh lagi teman-teman. Ini memang minuman di tempat dan modalnya langsung 700 sampai 800 juta karena memang mereka franchise. Ya, bisa ya? Oke, bisa diterima ya. Ya, bahkan sekarang teman-teman kabarnya bagaimana? Banyak yang TUP. Ya, banyak yang TUP apa alias apa? Tutup. Oke. Ya, ini salah satu memang resiko, teman-teman. Nggak apa-apa, namanya bisnis pasti ada resiko. Makanya ini kita saling diskusi. Next, admin. Ya, kita. Nah, ini yang paling keren ya. Silakan teman-teman kalau memang punya modal 500 juta bisa buka SPBU, ya kan? Ya, ya. Boleh. Modalnya memang serem ya, teman-teman ya. Serem kenapa? Karena memang kita nggak punya. Kalau punya mungkin gampang, gitu ya. Oke, next. Ya, jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya tadi kan kita udah lihat ya. Jadi untuk pemula ini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya gitu ya, yang saya oh ya, saya tuh udah berbisnis 8 tahun teman-teman ya, di bisnis yang terakhir. Bisnis sebelumnya saya banyak ya, termasuk MLM gitu ya. Tapi berjangka panjang itu kayaknya nggak sampai 8 tahun karena langsung habis itu kayak tadi ya, sekolah musik 1 tahun langsung gitu ya, langsung tutup gitu ya. Nah, jadi kalau kita nih teman-teman pemula, kayak saya ya, misalnya saya kan dulu kan termasuk pemula ya, karena belum menghasilkan di atas 1 M gitu. Teman-teman harus pastikan dulu memang barangnya teman-teman itu, bisnisnya teman-teman itu harus tinggi marginnya. Loh kok gitu sih madam? Memang nggak boleh marginnya kecil. Teman-teman harus cek. Pastikan memang marginnya teman-teman itu profit ya teman-teman, bukan omset ya. Kita bicaranya profit, keuntungan ya. Keuntungan teman-teman itu satu bisa ditabung, dua bisa menambah modal, tiga ya biasa untuk biaya operasional. Jadi teman-teman bisa untuk bertumbuh, bisa untuk nabung, bisa juga untuk modalnya
juga nambah gitu ya. Kemudian teman-teman, nomor 2, pastikan memang mudah disimpan dan dapat dikirim. Ya, easy to keep. Disimpan itu apa? Nggak butuh gudang gede, teman-teman. Ya kan? Nggak usah butuh gudang gede, gudang besar ya. Gudang besar nggak. Kemudian dikirimnya gampang. Coba teman-teman bayangkan, air mineral tahu ya, 600 mili. Saya minta kirimkan, misalnya sekarang nih teman-teman ada yang dari Kudus. Ya, dari Jawa Tengah ya. Dari Jawa Tengah minta dikirimkan ke Jakarta. Kira-kira berat nggak, teman-teman? Berat. Kenapa? Karena isinya apa? Air. Ya, jadi pastikan memang jangan air yang untuk kita pengiriman keluar itu jangan bisnisnya bisnis bukan bisnis air ya. Cair boleh teman-teman, cair kan beda-beda ya. Tapi kalau air itu air mineral gitu ya berat dia, berat. Kemudian teman-teman pastikan bisnisnya teman-teman tuh repeat order, pengulangan gitu ya. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman coba lihat, teman-teman sekarang lagi duduk di atas kursi bukan? Yang di atas kursi misalnya, ya, atau di depannya pakai meja. Kira-kira teman-teman beli kursinya itu tahan nggak sampai 5 tahun ke depan? Mejanya tahan nggak sampai 5 tahun ke depan? Yo, coba. Tahan nggak teman-teman? Kursi sampai 5 tahun ke depan tahan nggak? Kali diinjak-injak ya kursinya ya. Tahan. Nah ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan bisnisnya itu bisa cepat habis dan diulang gitu ya, cepat habis dan diulang ya. Nah satu lagi nih teman-teman yang penting, jangan kayak saya teman-teman ya, bisnisnya bangkrut karena saya nggak punya mentor ya. Kenapa? Karena memang mentor untuk konsultan musik itu di atas puluhan juta teman-teman ya, cuman setengah jam gitu ya. Jadi pastikan teman-teman punya mentor yang udah terbukti gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, endorse ini perlu, sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kan, nih contoh ya teman-teman lihat di TV ya, oke? Banyak kan yang artis-artis ngendorse misalnya makanan, ya kan? Makanan, minuman, ya kan? Artis terkenal ya. Bahkan ya teman-teman nih yang wanita nih kadang-kadang kosmetik juga ya. Padahal orangnya udah putih, ngikut juga ya. Padahal mereka sendiri udah putih gitu ya. Ikut pemutih, padahal mereka udah putih. Tapi kita sepertinya terpancing gitu. Karena apa? Karena ada endorse. Jadi ini perlu teman-teman harus pastikan ya. Kemudian terakhir apa teman-teman? Kualitasnya oke banget. Karena nih teman-teman, sekarang kita ya, siapa yang suka beli di marketplace? Ya, rata-rata teman-teman bagaimana kualitasnya yang yang di sosial media ya, kita nggak bisa pegang ya. Tapi teman-teman taunya itu kualitas bagus dari mana? Apakah dari harga? Ya, karena kan nggak bisa dipegang tuh, atau dari visual karena dilihat dari gambar di marketplace. Dari merek, ya betul, dari merek kita bisa ngelihat ya. Ya, sama garansi dari toko ya. Ya kan? Iya. Oke, teman-teman. Jadi apa nih teman-teman bisa disingkat jadi Hermes ya. Jadi pastikan teman-teman yang punya bisnis bisa nggak ini? Hermes ini ada nggak? High margin, artinya profitnya tinggi teman-teman. Easy to keep, mudah disimpan dan dikirimkan. Kemudian repeat order, berulang ordernya teman-teman. Sering berorder. Kemudian ada gurunya teman-teman. Ya, jadi guru itu bukannya di sekolah, tapi di bisnis juga ada. Kemudian teman-teman ada apa? Ada testimoni endorsement ya. Ada orang yang menyatakan, oh ini bagus gitu. Tapi betul-betul bagus gitu ya. Kemudian apa? Ada kualitas. Kalau kualitas ini pasti dicari orang. Oke, next. Ya, ya ini dia ya teman-teman. Nah, tadi itu secara global ya teman-teman. Nah, ini sekarang secara detail. Teman-teman cek bisnisnya teman-teman. Oke, modalnya bagaimana? Apakah sesuai dengan kemampuannya teman-teman? Tadi kita udah ada comparean bisnis ya. Oke. Nah, sekarang cek kemampuannya teman-teman masuk nggak ke tadi? Ke es teh tadi masuk nggak yang 7 juta? Itu paling murah ya teman-teman ya. 7 juta masuk nggak gitu ya? Atau ke mana kebab tadi? Kebab tadi sampai 35 juta kalau pakai franchise gitu ya. Atau yang tadi bikin SPBU 500. Jadi tentukan jangan pinjol ya teman-teman ya. Pastikan jangan pinjol ya. Kalau pinjam ke saudara madam boleh gimana? Nah, kalau ke saudara itu pastikan teman-teman mampu. Misalnya teman-teman pinjamnya 2 juta. 2 juta 3 bulan bisa nggak ya? Nah, ini teman-teman harus harus cek apa yang teman-teman jual, apa yang teman-teman ingin usahakan. Kemudian teman-teman bikin perhitungan. Ya bisa nggak dalam 3 bulan ini? Gitu ya. Itu makanya teman-teman butuh mentor yang bisa saling diskusi. Jangan orang yang memang nggak punya pengalaman. Kemudian teman-teman tidak langsung berproduksi. Karena kalau kita pemula nih teman-teman pusing. Kita bikin dulu ya kan.
lama-lama udah bikin pagi-pagi bangun gitu ya, beli beli ke pasar, kita produksi ya, belum jualnya lagi gitu kan. Capek teman-teman. Jadi fokuskan dulu. Saya jualin dulu deh. Teman-teman tahu Singapura? Siapa yang udah pernah ke Singapura? Singapura ada nggak teman-teman? Singapura itu teman-teman, mereka itu rata-rata hanya menjual teman-teman. Ya, siapa yang suka Singapura belanja? Menurut teman-teman mereka memproduksi nggak? Enggak. Mereka rata-rata hanya menjualkan, membantu menjualkan. Gitu ya teman-teman ya. Singapura bisa, kenapa teman-teman malu menjualkan? Ya, nggak keren madam kalau nggak berproduksi. Ujung-ujungnya cuan. Mau cuannya cepat datang, terus cepat berputar, atau mau capeknya 2 kali lipat. Gitu ya, kalau untuk jadi pebisnis pemula ya. Ya, jangan mau kalah dengan Singapura teman-teman. Oke, sip ya. Jadi pastikan tidak langsung berproduksi dulu, dan yang kemudian produknya teman-teman pastikan itu dari 1 sampai 10, produk yang teman-teman jual itu 9 sampai 10. Dari 1 sampai 10 pastikan produk teman-teman itu kualitasnya itu 9 sampai 10. Artinya bagusnya itu kualitasnya di atas rata-rata. Oke ya, kenapa gitu madam? Biar teman-teman nggak dikomplain, ya kan? Capek loh nerima komplainan, energinya tuh negatif, ya kan? Tapi kalau 9 10 teman-teman enak. Ya, teman-teman, kemudian tadi ya, ongkosnya murah, packingnya mudah. Nah, ongkirnya murah karena dia kecil dan packingnya mudah. Apa ya kira-kira ya? Ongkirnya murah, packingnya mudah, karet gelang. Gitu. Apa ya coba tebak ya? Kemudian teman-teman pastikan ya, karena kita ini tidak langsung berproduksi, kita kan hanya menjual ya. Berarti ada yang memproduksi dong, gitu ya. Gak apa-apa orang yang memproduksi, kita ngejualin aja. Nah, ini teman-teman harus pastikan bisa temuin orangnya. Kenapa? Karena pada saat teman-teman ngejual ya, misalnya ini ya teman-teman ngejual, kemudian ada masalah, teman-teman tuh bisa tanya ke pemiliknya, gitu ya. Jadi pada saat ini ya, ini kenapa ya? Saya tanya sama pemiliknya gitu. Oke ya teman-teman ya. Kemudian testimoni, betul ya. Testimoni ini penting banget ya teman-teman. Sekarang saya tanya teman-teman ke dokter. Ada nggak kan dokter-dokter yang semalaman antrian gitu? Kalau ke dokter kandungan tuh ya saya dulu ya nungguin gitu ya, baru masuk jam 7 malam gitu ya, saya dapat antriannya jam 11 gitu. Ternyata antriannya panjang. Kenapa? Karena memang testimoni dari pasien tuh banyak ya. Oh enak nih sama dokter ini, servisnya bagus, penjelasannya oke, detail gitu ya. Nah ini teman-teman perlu ya testimoni. Kemudian ada apa teman-teman? Pembinaan dan pelatihan. Ya kenapa sih Madam perlu pembinaan dan pelatihan? Kenapa? Ya karena memang teman-teman ya, kalau memang kita punya usaha, kadang-kadang kita karena suka down kan. Nah, makanya kita perlu dikasih tahu, oh ini kenapa? Oh, kamu salahnya di sini. Makanya itu butuh pelatih. Oke ya teman-teman, yang tadi ya. Kemudian profit besar, oke ya. Profit besar untuk apa? Tambahan modal, tabungan biaya, operasional, dan sedekah. Kemudian apa? Kalau kita jadi pengusaha, contoh kita sudah ada Rasulullah, ya kan? Bisa punya bebas waktu untuk ibadah, nggak usah dijam-jamin. Teman-teman mau on time boleh, ya kan? Ya, langsung on time kalau sholat. Kalau kerja memang kita terbatas sama waktu. Kemudian yang terakhir teman-teman, kalau kita teman-teman udah sukses, tularkan ke orang lain. Ya, oke, bisa biar bisa membantu orang juga bisa sukses. Pasti teman-teman double nanti. Double penghasilannya, double nanti teman-teman pahalanya. Next ya, boleh? Ya, ini ya teman-teman boleh ya. Ini contoh ya teman-teman salah satu bisnis keren. Ya, dari sekecil itu dia bisa besar. Boleh ya, diperbesar bisa. Suaranya bisa dibesarkan? Nggak kedengeran? Ada suaranya? Nggak ada suaranya? Ini ya, teman-teman, ratusan mitra bisa ke Mesir, umroh ya teman-teman ya. Ini bukan hadiah ya. Kemudian bisa ke Inggris ya, bisa ke Amerika, bisa ke Jepang, naik helikopter gitu ya. Kemudian lunas utang teman-teman ya. Modalnya minim di bawah 2 juta, ada mentornya teman-teman. Produknya mudah dijual. Ya, ini dia salah satu produknya teman-teman. Salah satu ya. Dan sudah masuk ke izinnya itu sudah masuk ke Amerika teman-teman. Ya, ya. Jadi ini memang produknya apa nih kira-kira teman-teman? Ya, produk kesehatan kah atau memang misalnya apa? Udah pasti kesehatan ya teman-teman ya. Kenapa kesehatan? Karena orang itu pasti demi sehat dia rela melakukan apa aja. Bahkan terjadi penjualan apa organ tubuh saking takutnya ya kesehatan. Oke, silakan next. Tadi ini ya videonya nggak ada ininya. Udah nggak apa-apa. Nah ini teman-teman salah satu tadi saya bilang kesehatan. Teman-teman bisa cek ini ya. Ini gambar klinik. Teman-teman bisa lihat di sekelilingnya teman-teman. Ya ini silakan dibaca. Ya
Jadi teman-teman, tadinya nih sekitar rumah saya itu tadinya ada puskesmas teman-teman. Tahu nggak sekarang puskesmasnya jadi apa teman-teman? Berubah menjadi rumah sakit. Itu salah satu menandakan bahwa memang ya kesehatan itu ternyata memang dibutuhkan, ya kan? Jadi teman-teman kalau punya bisnis kesehatan ini luar biasa teman-teman. Penduduk kita ini di atas hampir 300 juta, 280-an juta sekian. Oke, setuju ya? Saya rekomen kalau teman-teman bisnis kesehatan. Next. Boleh, ini nih klinik-klinik nambah ya. Nah, sekarang kita masuk macam-macam sales. Ya, karena kita mau bisnis berarti artinya apa teman-teman? Menjual. Teman-teman mungkin ada yang pernah tadi ya, tadi saya lihat di chatting tadi ada yang namanya MLM. Ya, betul itu pemasarannya dia berjenjang. Kemudian ada namanya networking marketing, ya, pemasaran. Ya, jadi berdasarkan networking. Kemudian ada affiliate marketing yang jadi dropshipper gitu ya. Teman-teman mau yang mana? Ya silakan. Tapi kalau kami boleh sarankan pilih yang memang networking marketing, pemasaran yang memang pakai networking tapi dia bukan MLM. Ya, yang apa tuh teman-teman? Artinya dia kulahkan ya berdasarkan distribusi. Ya, kalau teman-teman nih lihat contohnya misal kita ambil contoh kecil ya. Teman-teman biasanya suka ini ya masak telur ya. Telur satu peti ya teman-teman harganya apakah berbeda dengan telur yang belinya 1 kilo sama telur yang belinya itu 1 butir? Beda apa sama harga satuannya? Coba boleh chat. Beda ya? Iya, betul, beda. Oke, jadi udah jelas ya. Nah, beda ya. Jadi teman-teman, nah ini enaknya begini nih. Ya, jadi kita tuh memang harus harus bisa jadi ya meningkatkan kemampuan diri untuk apa? Jadi teman-teman menjadi seorang distributor harus teman-teman ya. Ya, satu pertama boleh nggak Pak? Boleh nggak Madam saya mau jual satu dulu? Ya, satu boleh dipakai gitu ya. Saya beli dikit lagi deh Madam. Saya beli kira-kira beli 1 kilo misalnya. Ya, boleh 1 kilo kan berarti teman-teman bisa jual 1 butirnya harganya bisa naikin, ya kan? Gitu ya. Oke ya. Nah, kami sarankan memang bisnisnya itu namanya kulakan. Contoh hal kecil misalnya teman-temannya kayak distributor motor. Oke? Motor kan banyak tuh ya. Coba lihat seorang agent motor jualannya satu motor apa kira-kira di atas satu motor? Di atas satu motor, ya. Nah, seperti itu kita belajarnya. Agar ada terjadi apa teman-teman? Selisih antara ya selisih barang, ya kan? Karena kita ambilnya 10 gitu ya. Misalnya 10 motor, ya kan? Harganya pasti lebih lebih kompetitif dibandingkan belinya hanya satu motor, ya nggak? Kalau satu motor teman-teman jual profitnya kecil, tapi kalau teman-teman beli langsung 10 motor, pasti dapat diskonnya gede itu dari distributornya. Gitu. Oke, jadi pas dijual teman-teman margin profitnya itu agak besaran. Next, gitu ya. Boleh nanti sambil dicat. Nah, ini teman-teman, ini kurang lebihnya ya perbedaan MLM dengan ini bisnis kita namanya BP. Ya, ini teman-teman ini namanya segitiga terbalik. Oke, nah biasanya teman-teman ya yang namanya MLM itu memang yang di bawah itu kecil profitnya gitu ya. Makin ke atas biasanya paling besar gitu ya. Kalau apa biasanya pakai poin-poin gitu ya teman-teman ya, pakai bonus gitu. Nah, di bisnis yang saya geluti bersama tim teman-teman itu kita memang kulakan. Seperti ini, segitiga. Jadi kalau kulakan itu bagaimana sih maksudnya, Madam? Ya, kalau teman-teman belinya kulakan ya, misalnya teman-teman kayak tadi ya, saya udah kasih contoh yang tadi ya, belinya 1 peti telur gitu ya. Pasti belinya 1 peti telur, teman-teman jual 1 telur, 1 peti sama dibandingin 1 telur pasti selisihnya besar ya. Nah, gitu seperti itu. Tapi misalnya di atas agen kemudian ada distributor, kira-kira antara agen dengan distributor, distributornya makin makin profitnya makin besar nggak? Enggak, makin kecil. Kenapa? Karena dia tahu dia harus berbagi profit dengan si agen. Yang penting si agen ini belinya banyak, gitu kan. Jadi teman-teman harus belajar. Oh iya ya, dia belinya banyak. Ya oke deh, saya kasih diskon yang besar, gitu kan? Nah, Nah, ya kan? Jadi tapi si agen langsung jualnya ke yang user gitu. Terus pertanyaannya, seorang distributor boleh nggak jual ke end user? Ada yang larang? Enggak. Ya udah. Berarti dia bisa main di dua. Bisa jual ke agen, profitnya kecil. Satu lagi dia bisa jual ke end user, profitnya kegedean. Nah, itu yang namanya memang bisnis kulakan. Oke ya, sip ya teman-teman. Nah, ini salah satu memang yang profitnya itu bisa kita simpan. Bisa kita simpan untuk modal, bisa simpan untuk tabungan, bisa simpan untuk sedekah. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman salah satu testimoni dari seorang ibu rumah tangga. Ya tadi kan kita udah lihat tuh tadi ada orang orang bule tadi ya. Ya,
kita itu kalau dikasih usaha ya udah kita usahakan, sisanya serahkan kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan. Yuk, boleh ada suaranya nggak nih teman-teman? Boleh admin suaranya diklik? Nggak ada suaranya ya? Oh, sayang sekali ya, tidak ada suaranya ya. Coba digedein lagi. Oh, ya udah kalau gitu saya terjemahkan aja ya teman-teman ya. Ini ada kesalahan teknis ya. Jadi memang ibu ini bisa, ya memang ibu ini ya teman-teman ya. Tadi modalnya itu dia dari memang 10 botol gitu ya. Dari 10 botol akhirnya beliau ini bisa punya sampai 500 botol teman-teman. Coba teman-teman pikirkan, kok bisa ya dari 10 botol bisa jadi 500 botol? Kenapa teman-teman? Nah ini, berapa rata-rata penghasilan Ibu Fatimah? Alhamdulillah ada ininya ya teman-teman ya. Ya, nah ini ya jawabannya yaitu ya teman-teman ya, penghasilannya itu bisa sampai 10 sampai 15 juta. Impiannya Ibu Fatimah di BP, ya impiannya itu teman-teman lunas hutang, bisa umroh gitu ya. Sayang sekali ya ini nggak bisa ya ininya suaranya ya, nggak bisa ya admin ya. Nah ini modalnya ya. Ini tadinya 10 botol jadi banyak teman-teman. Ya itu ya teman-temannya. Beliau bisa umroh satu keluarga, bisa bayar utang. Ya nanti kalau teman-teman butuh testimoni tinggal bisa kontak ke saya atau ke yang teman-teman ngundang. Yuk lanjut. Nah ini juga nggak bisa ya. Coba deh admin, bisa nggak? Sayang sekali ya nggak bisa ya. Ya udah ini ada teksnya ya teman-teman ya. Ini bersama seorang Ibu Marni usianya sudah 60 tahun nih teman-teman ya. 60 tahun aja bisa begini nih teman-teman bisa menghasilkan. Nah, kira-kira dapat apa nih Bu nih ya, Bu Marni? Ya, selama bermitra gitu ya. Kemitraan dia sifat bisnisnya banyak yang didapatkan yaitu umroh sudah teman-teman dapat. Kemudian beli motor cash gitu ya. Cash loh teman-teman ya. Beli tanah untuk wakaf, cash juga gitu. Terus apa lagi? Kemudian membantu guru-guru. Membantu guru-guru caranya bagaimana? Guru-guru akhirnya bisa ditambah uangnya gitu ya, gajinya bisa ditambah gitu ya. Kemudian diajak juga berbisnis. Oke, Alhamdulillah ya teman-temannya enak ya kalau punya bisnis bisa menginspirasi yang lain dan bisa membantu yang lainnya juga. Ya pasti happy banget dan itu aura wajahnya lihat deh. Makin makin glowing gitu ya, benar-benar misalnya di atas 60 tahun. Ada lagi? Silakan admin. Nah, ini teman-teman nih testimoni ya anak muda keren usia 19 tahun ya, income-nya 6 sampai dengan 10 juta per bulan. Ini ada teksnya nggak ya? Nggak bisa juga ya teman-teman, sayang banget ya teman-teman ya. Insya Allah ya teman-teman ya. Ya, yang jauh-jauh nanti boleh nanti bisa komunikasi ya ke leadernya. Bawa dong testimoni yang ini madam gitu ya. Boleh ya cek ya ke pengundangnya ya. Ini testimoni 19 tahun teman-teman. Ini lagi beliau dapat dari ini ya. Dapat hadiah ya teman-teman ya. Hadiah ini dari leader loh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya punya usaha, usahakan profitnya itu disisihkan untuk yang teman kerjasamanya kita gitu ya. Bukan bukan ini bukan bukan artinya dapat dari kantor usaha enggak, tapi kita gitu ya. Yang punya usaha itu kita sisihkan 5.000 kali berapa? Oh, dia udah bisa sampai misalnya ya teman-temannya bisa penjualan sampai eh, 100 juta. Ya udah kita sisihkan 5.000 5.000 gitu ya. Kita kita kasih mereka bisa bisa apa bisa sampai melihat siar gitu ya, melihat negara lain. Ini keren ya teman-teman ya, keren apa keren banget. 19 tahun bisa punya income 6 sampai dengan 10 juta. Oke, next. Nah, ini ya teman-temannya ini bukan hoax teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang bilang gini, ini mah LMM, MLM madam. Loh, masa mentang-mentang punya mobil langsung MLM gitu ya. Emang selain bisnis itu nggak bisa gitu punya mobil ya. Ini teman-teman, ya ini mobilnya cash ya. Ada yang second, nggak ada masalah. Yang penting kan nggak ngutang, ya kan? Ada yang baru gitu ya. Ini ya, ini semua beli sendiri. Ya teman-temannya, nggak ngutang, cash gitu ya. Ya, jadi atur dalam mindset kita, ya Allah, aku pengen punya aset yang memang aku tidak ngutang. Pasti bisa, teman-teman. Oke? Itu namanya vibrasi, pasti bisa. Tapi kalau teman-teman bilang, saya nggak bisa nih, saya bisanya cicilan. Nah, itu akan terjadi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Oke ya, sip ya. Next. Boleh? Next, Kak. Nah, ini boleh. Mudah-mudahan ada suaranya. Tarat.
Ini teman-teman yang bilang, ah ini MLM, seperti MLM. Nah ini ya jelas ya, ini Ustadz Umar Mita. Alhamdulillah ini ada teksnya ya, teman-teman bisa baca. Ya, ini salah satu yang memang Ustadz nanya, apakah memang bisnis yang saya dan tim saya geluti itu memang MLM? Ternyata enggak. Hanya bisnis murni biasa, teman-teman. Ya, ya. Jadi memang multivitamin, kesehatan, ya ada agennya, dari sellernya, dari distributor, dari selisih profit. Ya, tidak ada poin-poinan, ya tidak ada bonus-bonusan. So, ya, bahkan kita bisa melunasi hutang, teman-teman. Bisa juga ya mengumrohkan orang tua, berbakti melalui umroh dan haji. Banyak yang terbukti bukan sebuah bisnis MLM, bukan ya teman-teman ya, bisnis biasa banget. Ya, yang penting yang membedakan apa teman-teman? Hasilnya, komunitasnya itu ya orang-orangnya bisa mendapatkan keberkahan. Ya, melalui BP. Boleh? Ya, ini Ustadz Abdul Somad. Ya, teman-teman, ini Ustadz-Ustadz ini nggak kita minta, tapi mereka dengan sukarela. Karena memang kenapa? Karena kita kalau punya penghasilan, ya sedangkan sedekah ke Ustadz-Ustadz yang memang teman-teman, wah ini saya ingin sedekah Ustadz, ya untuk menambah pahala saya, boleh gitu ya. Nah, ini Ustadz-Ustadz yang memang sudah merasakan manfaat BP gitu ya. Dan dengan sukarela ya, teman-teman, kita nggak minta, tapi Ustadz ini yang memang udah merasakan, sudah melihat bisnisnya seperti apa. Masya Allah ya teman-teman ya. Murni distributor ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, ah enggak ini salah satu yang menggaransi bahwa kita bukan MLM. Ya teman-teman ya, pastikan ya. Kita enggak alergi tapi kita memang bukan MLM gitu ya. Ya, oke. Karena kita pengen profitnya itu bisa dibagi-bagi gitu ya. Bisa lunas hutang. Ya enggak? Bebas riba, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan dengan harta yang halal. Oke, tidak pinjol-pinjolan. Ya, ya. Jadi kalau ada iklan pinjol bisa ini, ada kami, ada sini. Ini ada kami juga. Ada kami bisnisnya keren gitu ya. Tapi bukan pinjol. Nah, ini teman-temannya, ini Ustadz Lukman. Ustadz Lukman Hakim yang betul-betul sudah membuktikan juga. Ya, marginnya alhamdulillah profitnya luar biasa. Ya, manfaatnya, kontribusinya sudah dirasakan. Kemudian packagingnya teman-teman. Oke, packagingnya kita itu nggak ini ya, eh, premium gitulah teman-teman, nggak malu-maluin. Ya, ini yang punyanya ya, ini salah satunya, siapa yang kenal ini? Ini Ustadz tadi ya, Muzamil Hasbala, ini Ustadz Abi Amir, kemudian ini Imam New York ya, imam dari Amerika, Ustadz Fatih Karim juga ya, kemudian ini Ustadz Benri ya. Nah, ini dia ya, para ustadz yang membersamai kita teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita diawasin kok oleh mereka gitu. Kan mereka juga nggak mau ya terima uang yang subhat gitu ya. Uangnya bener apa enggak sih, ini uangnya dari mana nih? Nah, gitu ya. Jadi insya Allah kalau ada mereka teman-teman makin yakin. Ya, ada next lagi boleh? Ya, ini udah. Nah, teman-teman, sekarang ya, tadi sesuai dengan judul profit 5 juta sebulan. Mau tahu? Siapa yang mau tahu? Ayo, tangannya mana? Di atas. Ayo. Ayo, goyangkan kiri kanan. Yuk, biar nggak ngantuk. Masih semangat ya? Oke, kita mainkan ya. Oke, yuk next. Omsetnya dia kurang lebih 30 juta, profitnya kurang lebih 5 juta sebulan, sesuai janji saya. Ya, oke? Oke teman-teman, karena kita sistemnya distribusi ya pulakan. Jadi ada yang bisa dijualnya dengan satu botol ya ke teman-teman. Ini saya info ya. Omsetnya ya, bicara omset ingat ya, penjualan aja bukan profit. Omset 20 botol teman-teman, jual itu harga produknya harganya 2,5. 20 botol kali kali 2,5, 5 juta omsetnya ya. Oke teman-teman, sip ya. Profitnya berapa Mandam? Profitnya tuh kalau 20 botol itu teman-teman ya, dengan modalnya itu 10 ya. Ya, 10 itu teman-teman 10 botol ya, itu modalnya itu 180.000, berarti 180.000 dikurangi 2,5 itu 70.000. Ini ya angka 70.000. Nah, jadi ini profitnya dikali 20 botol itu profitnya 1,4. Oke, sip ya. Kalau jualnya per botol. Kemudian teman-teman kalau jualnya per 3 botol berarti harganya lebih lebih ini lagi dong ya, lebih kompetitif lagi daripada satu botol. Oke, ya kita niatkan ya. Ya Allah, 20 botol bisa saya jual. Ya, maaf, 20 paket per 3 botol bisa saya jual. Ingat ya, 20 paket per 3 botol bisa saya jual. Berapa harganya? 650. Berapa omsetnya? 13 juta. Ngitung profitnya gimana nih? Nah, ngitung profitnya karena tadi teman-teman ya punya modal
tadi per modalnya teman-teman tuh 180.000 per botol. Kalau 3 botol tuh harganya 6,5. Ya, berarti selisih profitnya ada berapa? 650 kurangi 540, sekitar 110 ya. Kali 20, profitnya teman-teman 2,2 per bulan ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, bagaimana kalau ada yang mau beli 5 botol, Madam? Nah, kalau ada yang jual 5 botol, ayo next. Boleh? Nah, kalau misalnya jual per 5 botol, ya kita usahakan bisa terjual 15 paket, teman-teman. Harganya, Madam, harga jualnya itu 990. Jadi, dia omsetnya itu 14,8. Nah, profitnya karena itu per 5 botol ya, teman-teman, itu modalnya 900. Dikurangi tadi ya, ini harga jual. Harga jual dikurangi harga modal dikali 15 paket. Profitnya 1,3. Oke. Nah, sekarang kita totalin nih. Tadi ya, per 1 botol kita jual 20 ya kan? Per 3 botol kita jual tadi berapa? Tadi jual berapa? Jual 20 botol. Kemudian ini yang per 5 botol kita jual selama 15 paket gitu ya. Jadi di totalnya omsetnya ya 5 juta tambah 13 juta tambah 14,8, totalnya berapa omset ya? 30 juta, betul ya? Di atas 30 juta kurang lebih. Nah, profitnya tadi kita hitung ya, profitnya berapa tadi kalau jual satuan? 1,4 ya. Kenapa jualnya dapat 1,4? 20 botol. Kemudian kita jual tadi per 3 botol, profitnya berapa? 20 botol 2,2 profitnya. Kemudian yang ini kita jual per 5 botol, profitnya berapa? 1,350. Ya, kurang lebih 4,9. Betul ya teman-teman ya? Bukan hoak ya. Bukan hoak. Ya. Nah, caranya bagaimana, Madam, supaya bisa menghasilkan ini? Caranya ikut komunitasnya gitu ya. Oke, next. Coba. Jadi memang betul ya teman-teman. Nah, ini dia salah satu pilihannya teman-teman. Nanti bisa tanya lebih detail ya ke yang undang atau boleh japri ke saya. Ya, teman-teman beli paketnya 50 gitu ya. 50 botol nih teman-teman dapat pembinaan online dan offline senilai 3 juta dan free brosur 100 lembar dan free spanduk. Spanduk itu taruh depan rumah teman-teman. Ya, biar orang yang di luar rumah datang, kemudian kita juga pas keluar rumah kenalan gitu ya, ketemu sama orang, saling sapa, senyum, sapa, kemudian tanya apa kabarnya, kesehatannya bagaimana, enak loh. Kemudian pakai 30 botol ya teman-teman, ini ada pembinaan online juga, tapi senilai 1,5. Ya, tentunya beda dengan yang paket 50 gitu ya. Dapat brosur juga dan dapat free spanduk. Aduh, Madam, saya kayaknya yang 10 botol aja deh. Nggak apa-apa, boleh ya. Ya, ini di bawah 2 juta teman-teman. Ya, paket 10, keuntungannya tuh 10 botol, kemudian dapat pembinaan online dan offline ya. Tapi tidak senilai 1,5 dan tidak senilai 3 juta. Tapi nggak apa-apa, teman-teman dapat kok gitu ya. Kemudian teman-teman dapat free brosur 100 lembar dan free spanduk. Nah, misalnya ya, eh, Madam, saya tadi kan udah ada hitung-hitungannya, tapi saya pengen lebih spesifik nih, Madam. Saya pengen dapatnya itu, misalnya supaya saya bisa umroh. Boleh, saya bisa ngitungin. Bagaimana dengan bisnis ini bisa umroh? Tadi kan ada videonya bisa umroh, saya bisa hitungin. Ya, nanti tinggal japri. Bagaimana caranya supaya bisa dapat umroh? Ya, oke ya teman-temannya. Umroh itu berarti 30 juta ya, kira-kira ya kita ambil 30 juta. Bukan omset ya, tapi bagaimana dengan profit 30 juta kita bisa umroh. Boleh, nanti saya kasih tahu. Tinggal di japri. Oke, ada lagi? Ya, ini tadi ya teman-teman. Yang tadinya saya sampaikan ini yang 10 botol gitu ya. Kalau Madam saya adanya 1 juta nih, Madam. Ya nggak apa-apa. Ya, kita kasih kesempatan. Jualnya yang hanya 5 botol aja gitu ya. Oke. Kalau nggak bisa lagi, Madam, saya hanya punya di bawah, Madam, eh, di bawah 1 juta, Madam. Ya udah ini, gitu ya, yang per 3 botol. Oke, sip ya, teman-teman. 2 juta itu sangat-sangat. Kalau teman-teman tahu caranya itu sangat mudah, ya. Madam, gimana ya? Saya belum punya uang. Doa dan ikhtiar bagaimana cari uangnya. Yang pasti jangan pinjol, oke? Usahakan, dan teman-teman ini nggak usah khawatir. Tidak ada bisnis yang kasih garansi uang kembali. Di sini teman-teman kita kasih garansi uang kembali selama 3 bulan. Ya, jika tidak terjadi, teman-teman udah ikut pembinaan, teman-teman udah ikutin diskusi, teman-teman kita ada pembinaan setiap hari, nggak juga terjual, boleh. Selama produknya jangan teman injek-injek ya, dijaga produknya gitu. Kalau memang ya udah nih jaga betul-betul rapi-rapi gitu ya. Nah, jadi pada saat kembali barang, ya kita kembalikan uangnya. Sip nggak? Oke nggak bisnisnya? Ya kan?
Patut nggak dicoba teman-teman? Patut, rugi ya. Ya, pinjam dulu ke kakak di 2 juta nggak apa-apa teman-teman. Ya, asal teman-teman kan 3 juta itu 3 bulan teman-teman dikembalikan kalau nggak laku. Ya, asal jangan bohong teman-teman. Minjemnya 2 juta teman-teman, 1 juta buat jalan-jalan, 1 jutanya lagi modal. Nah gitu ya. Oke, Insya Allah kita amanah ya teman-teman ya. Kalau mau pinjamnya amanah bisa ngembalinya biasa double-double nanti. Oke, yang pasti jangan pinjol ya. Pinjam ke kakak, ke orang tua, ya bisa dibalikin kok, ya kan? Kita ada mitra-mitra yang bisa bisa kasih support, kasih oh bagaimana caranya? Banyak cara teman-teman. Yang penting teman-teman ikhtiar, oke ya? Sip ya. Nih sekarang teman-teman, oke balik lagi ke saya, boleh admin? Ini nggak usah ya, ini satuan nanti boleh tutup tutup ya, balik ke layar saya. Satu hal ya teman-teman, yuk sama-sama kita merenung teman-teman. Oke, ini tadi ini saya hanya sharing. Semua kembali ke teman-teman. Sekarang teman-teman, tadi saya udah kasih bisnis ya macam-macam. Kira-kira nih teman-teman, sama yang kerjaan yang karyawan yang tetap. Kira-kira bisa nggak sih dari bisnis ini mencapai impiannya teman-teman tadi yang pengen uang popok anak? Bisa nggak? Ya coba tulis boleh. Bisa nggak teman-teman? Tadi ya, tadi yang udah saya jelaskan, boleh chat ya. Bisa nggak teman-teman lewat bisnis ini impiannya teman-teman itu kecapai? Itu dulu teman-teman niatin. Ini banyak malaikat dan ini muharam ya, muharam. Ya, bisa. Ayo teman-teman yang lain insya Allah bisa. Ya, Mbak Evi, ya Pak Supriyanto bisa. Ya, insya Allah ya teman-teman ya. Nah, di sini tempatnya. Teman-teman kita udah saling saling tukar energi ya. Saya harap energi positif saya bisa masuk ke teman-teman ya. Niatkan memang ya Allah, satukan aku ingin punya bisnis yang benar-benar orangnya jujur. Ya, orangnya jujur, saling support ya teman-teman. Apalagi ini digaransi teman-teman 3 bulan. Masa depan teman-teman ditentukan dari sini. Kalau nggak mulai hari ini, kapan lagi teman-teman? Ya, oke, siap ya? Bismillah ya. Baik, eh, karena sudah hampir jam 9, waktu dan layar saya kembali lagi ke host kita. Terima kasih teman-teman. Silakan tadi ya, minta yang nama yang undang. Kalau memang mau konsul ke saya langsung boleh. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, salam sehat selalu. Ingat jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting dibandingkan apapun. Sip ya. Oke, silakan Bu Naning. Terima kasih Madam atas semua penjelasannya. Bagaimana teman-teman? Bagus banget bukan? Teman-teman, jika ada pengen belajar lebih lanjut, boleh nanya ke leadernya yang mengundang, atau boleh juga nanya di grup. Insya Allah dengan bergabung di bisnis ini, bisa menambah penghasilan, menambah wawasan, menambah keterampilan, dan insya Allah menambah pendapatan juga. Ada pertanyaan teman-teman semua? Atau boleh dihidupkan semua admin? Nah, bisa dihidupkan semua? Mungkin ada yang pengen bertanya? Atau gini deh, kalau pengen bertanya. Ada yang pengen bertanya? Udah jelas. Ada yang tanya? Ada. Oh, Mbak Evi. Oke, silakan Mbak Evi. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau misalnya kan saya pernah tawarin British Propolis sama orang, jadi ada yang bilang, itu sama aja kayak MLM, nanti pasti lama-lama juga nggak ada lagi hilang gitu. Kayak contohnya sekarang ya, Keling ya, kita nggak sebenarnya kok tepatnya kita nggak bisa bilang kayak gini ya, karena ini komunitas BP. Jadi kita beraniin, maksudnya kok kayak MLM Keling kan sekarang udah hampir hilang ya, Bu. Jadi apakah di BP itu nanti kan dibilangnya sama aja kayak gitu, nantinya ujung-ujungnya hilang juga, dibilang kayak gitu. Sekarang aja lagi booming. Itu gimana cara jawabnya, Madam? Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya inilah yang membedakan bisnis orang dengan bisnis kita.
ya kan? Teman-teman bisa cek ya, misalnya kita bicaranya di pasar, ya kan? Tukang sayur mati nggak teman-teman? Ada terus ya? Ada. Kadang-kadang tukang sayurnya nggak ada, tapi sayurnya tetap ada, betul nggak? Ya kan? Nah, kita coba lagi sembako misalnya. Mungkin ada sembako yang tutup, tapi sembako yang hidup ada nggak? Ada ya. Nah, jadi kenapa bisa yang sembako yang satu mati, yang sembako yang lainnya hidup? Gitu ya. Nah, itu kembali ke diri sendiri, teman-teman. Ya, jadi memang kita ini diajarkan memang punya modal, ya kan? Kalau punya modal artinya teman-teman punya apa? Punya barang kan? Nah, jadi memang kalau kita punya barang pasti teman-teman berharap selalu barangnya akan habis, betul ya? Nah, jadi di setiap barang yang kita punya ya teman-teman, stok yang kita punya, kita selalu titip-titip apa? Kita sisipkan selalu doa-doa, ya Allah, semoga jualan kami ini laku, gitu ya. Nah, caranya kenapa? Dengan menawarkan. Dengan selalu mempertahankan menawarkan, maka pasti ada ketemu pembelinya. Yang ada apa teman-teman? Jangan memaksa. Suka nggak pembeli dipaksa? Enggak kan? Tapi teman-teman lihat kan di pasar, tukang sayur berjajaran, ada pembelinya kan? Tanpa harus memaksa loh. Kadang-kadang pembelinya datang sendiri. Saya mau yang ke A, bentar lagi di ke A, dia lihat-lihat, nggak tahu dia belinya ke B. Tukang sayur yang B. Betul nggak? Ya, jadi teman-teman menawarkan, lakukan, jangan berhenti. Saya tidak bisa berpendapat dengan bisnis orang, ya kan? Karena kita nggak tahu bisnis orang seperti apa. Tapi saya bisa berpendapat dengan bisnis yang sudah saya dan tim lakukan bersama Pak Ipo. Kenapa? Disinilah kita saling menyemangati untuk tetap apa jualannya tetap ada, karena barangnya memang ada. Dan itu Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kita harus selalu yakin barang ini akan selalu ada. Kalau kita teman-teman itu sama seperti kayak ini loh, kita pengen keluar malam jam 12 malam, tapi kita tiba-tiba ditakut-takutin. Awas nanti ada pocong lewat gitu ya, awas nanti ada genderuwo lewat. Akhirnya kita nggak berani keluar misalnya, pengen keluar, pengen lapar gitu ya, akhirnya kita nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena kita sudah menciptakan ketakutan di diri kita, ya kan? Padahal kenapa kita mesti takut? Yang ngasih rezeki siapa? Ya udah Allah. Ikhtiarnya lah apa? Lewat bisnis ini. Jadi on the record gitu ya. Ikutin aja ini. Bisnis yang lain gagal itu urusannya dia. Bisnis saya jangan gitu ya. Pasti ya. Oke ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sudah 8 tahun. Itu benar kata Mbak Evi. Teman-teman, saya sebelum resign, saya 5 tahun dulu saya di bisnis ini. Betul kata tadi Mbak Evi. Ya, saya pengen tahu ini seperti apa. Ini enggak. Tapi begitu saya pelajarin, oh mentornya seperti ini. Dia bahkan 1 minggu itu bisa hampir setiap hari dia membina mitra-mitranya. Ya, oke, kalau gitu saya resign gitu ya. Saya ingin fokus, saya ingin bersama tim saya. Dan alhamdulillah sekarang saya di tahun ke-8 dan saya makin optimis. Ya, kalau kita optimis, saya optimis, ini saya kasih vibrasinya ke teman-teman. Teman-teman harus optimis dengan bisnisnya teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman yakin ini bisnisnya akan bakalan mati, bisnis ini nggak mati, tapi teman-teman mematikannya sendiri. Itu kejadian. Ya, jadi makanya kita harus punya komunitas. Ya, teman-teman ya, ini yang membedakan. Kalau teman-teman bergerak sendiri, lihat ya pedagang kaki lima ya, kadang buka, kadang enggak, kadang buka. Karena enggak ada yang mensupport. Kalau ini kita saling support. Jadi bisnis itu bisa hidup kenapa? Karena diri kita sendiri dan komunitas, lingkungan, ya enggak? Bergaul dengan minyak wangi, bawa minyak wangi. Teman-teman bergaulnya pastikan memang di atas sama-sama pengusaha, ya. Jangan sama-sama yang orang-orang yang suka nyinyir atau misalnya yang sakit ngasih kamu nggak cocok di situ kamu itu akhirnya kejadian sip ya. Jadi pastikan memang yakin aja, oh bisa ini bisnis saya, bisnis yang lain nggak apa-apa itu masalahnya, tapi saya yakin bisnis saya bisa saya wariskan. Kenapa? Karena ada buktinya di sini, sudah ada testimoninya, ibunya wafat, anaknya bisa meneruskan tanpa harus mulai lagi modalnya dari awal ya, ada buktinya, nanti testimoninya bisa kita ini. Oke, Mbak Evi jelas ya? Ya, Mbak Evi, Ya. mau nambahkan sedikit? Boleh, silakan. Mbak Evi, untuk menjelaskan dan meyakinkan diri, itu bisnis BP ini sudah lewat dari 5 tahun. Jadi pengalaman saya di bisnis MLM yang dulu saya pernah ikut, itu biasanya di bawah 5 tahun itu memang sudah collab. Nah, dengan keyakinan BP ini sudah lebih dari 5 tahun, insya Allah BP ini kuat. Dan itu juga yang keyakinan kami semua, Pak Ipo juga merasakan juga setelah melewati 5 tahun, tidak semakin mengecil,
tapi BP ini semakin membesar dan berkembang dengan bukti ada penambahan produk BP Group. Contohnya ada Norway, ada Steffi, ada Brasik Pro, Brasik Bre, belum lagi produk Belginya. Dan dengan pengembangan produk ini, itulah keyakinan kita semua, insya Allah BP ini tidak meredup, tapi insya Allah akan lebih bersinar. Jadi itu bisa buat bahan meyakinkan diri kita dan untuk menyebar ke luas. Gitu ya, Madam? Iya, Makasih, Ning. iya, Makasih, Madam. iya. Terus ada lagi pertanyaan? Madam, mau tanya. Iya, Silakan. Bu Misna ya? Ya, makasih. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. mau nanya, pernah saya nawarkan Norway sama teman. Jadi dia nengok bentuk tester saya itu Norway itu kan dalam bentuk kapsul. Terus dia nanya, biasanya kalau minyak ikan itu kan dalam bentuk cairan, ini kok dalam bentuk kapsul. Ini kayak mana cara ngisinya ini Kak dalam kapsul ini? Saya terdiam, Madam. Oh, apa ya saya bilang? Mungkin disuntik ya, saya bilang gitu aja, Madam. Akhirnya saya nggak closing, Madam. Jadi kayak mana itu, Ya, Madam? ya, jadi ya teman-teman itu memang namanya itu ya teman-teman karakteristik seorang pembeli seperti itu ya kan? Nah sekarang jawabannya gampang, simpel banget ya, Bu. Ini ya kecanggihan teknologi gitu ya, kecanggihan teknologi. Ibu bisa ngelihat, bilang aja, Ibu bisa ngelihat susu. Coba Ibu bayangkan, susu cair kenapa bisa jadi bubuk gitu ya? Susu cair bisa jadi bubuk loh, Bu, gitu ya. Tanpa kita harus pikir ke sana. Udah Bu, kasihan, nggak usah capek-capek. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada BP POM-nya, Bu, gitu. Teknologi, Bu, gitu. Ibu lihat aja susu gitu ya. Susu cair loh bisa jadi susu bubuk, apalagi ini gitu kan. Dan Ibu bisa lihat memang ini dalamnya betul-betul cair. Seperti itu ya. Ini udah proses teknologi, Bu. Sudah BP POM, apalagi nih kita memang impor ya dari laut dalam di Atlantik. Ya memang yang sumbernya itu memang betul-betul airnya itu masih sempurna gitu ya, tidak ada limbah gitu ya. Simpel aja, Bu. Ini proses teknologi. Kita kasih comparannya. Ibu lihat susu, apakah Ibu bisa beli? Kenapa Ibu percaya itu susu bubuk? Bukan tepung. Gitu ya. Siap ya, misalnya jadi kasih compare aja. Nanti pusing kita, nanti kita pusing. Aduh, mana ya? Saya cari mana ya? Cari pembandingnya aja. Ya, ya. Jadi dia juga bisa nangkap. Oh iya juga ya, gitu loh. Gitu, siap ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Kasihan ya, ini udah jam 21 di waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin di Indonesia Timur udah 22 ya. Siap ya? Makin yakin ya teman-temannya yang udah punya bisnis, yang sudah gabung makin bisnis. Ayo naikin yuk. Yuk naikin, modalnya dinaikin gitu ya. Ayo penawarnya ditambah. Siap, silakan Bu Nani, boleh ditutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih teman-teman. Waktu WIB sudah menunjukkan 21.01, sudah waktunya kita istirahat. Zoom kita tutup ya dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di minggu yang akan datang Terima ya. kasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Lalu ya, jangan lupa bisnisnya dijalankan ya. Yang mau nambah bisnis boleh. Terima kasih, Madam. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nani. Terima kasih, Madam. Terima kasih semuanya. Khair, barakallahu. Ariana, Mas Parto, Mbak Evi, Bu Desi, Bu Misna, Mbak Leli, Bu Deno, Ajeng, Bu Erni, Bu Nila, Yusuf, Emi, Umi. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.